Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sapa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Jakarta diusulkan jadi daerah istimewa Jakarta Raya setelah ibu kota negara RI akan dipindahkan. Komite Kajian Jakarta atau KKJ merespon rencana pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang IKN. Direktur Eksekutif KKJ Syaifuddin mengatakan pihaknya juga merespon permintaan pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait konsep Jakarta ke depan setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara RI. Terkait hal tersebut, Syaifuddin mengatakan dari hasil diskusi dan juga kajian yang melibatkan banyak pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, akademisi, dan juga aktivis di Jakarta, maka KKJ mengusulkan untuk tetap mempertahankan keistimewaan Jakarta menjadi provinsi baru yang bernama Daerah Istimewa Jakarta Raya. Namun dengan memperluas wilayah Jakarta dengan menyatukan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi, ujar Syaifuddin dalam keterangannya pada Minggu 20 Februari. KKJ menurut Syaifuddin menjelaskan beberapa alasan. Yang pertama, dimensi historis. Jakarta memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai ibu kota negara sebelumnya. Yang kedua, dimensi ekonomi. Jakarta memiliki infrastruktur maju sekaligus sebagai pusat perdagangan serta bisnis, pendidikan, dan juga kesehatan. Yang ketiga, dimensi geografis. Jakarta sebagai kota metropolitan perlu adanya perluasan wilayah dengan menggabungkan wilayah penyangga Jakarta. Mengingat daerah penyangga lebih dekat jaraknya dengan pemerintah pusat Jakarta ini dibandingkan dengan ibu kota provinsi. Yang keempat, dimensi budaya dan emosional, yang mana penduduk daerah penyangga adalah mayoritas etnis Betawi. Yang kelima, dimensi regulasi kebijakan. Pemerintah Jakarta perlu mengambil kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi problem yang ada di Jakarta. Yang keenam, dimensi pembangunan yang berkeadilan, mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah penyangga lebih merata. Setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, DKI Jakarta diusulkan menjadi daerah istimewa oleh Komite Kajian Jakarta atau KKJ. Konsep Jakarta sebagai provinsi baru ini merupakan hasil penyatuan dengan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Direktur Eksekutif KKJ, Syaifuddin menjelaskan, ada beberapa pertimbangan perlu adanya daerah istimewa Jakarta Raya, salah satunya sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia. Dalam kajian KKJ ini, penggabungan antara Jakarta dan wilayah Jabodetabek lain akan memberikan kepastian atau jaminan bagi pertumbuhan makroekonomi Indonesia, secara khusus di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Sikap optimisme ini didasarkan pada ketertarikan investor lantaran adanya perizinan satu pintu di tingkat provinsi. Misalkan gini, saya punya pabrik di Bekasi, kantornya di Jakarta. Nah, kalau ini dalam satu payung, satu atap, ini sinkronisasinya akan lebih mudah. Kecepatan dalam mengurus izin itu menjadi penting gitu. Jadi, tidak ada tumpang tindih, maka ini perlu penggabungan atau satu atap. Ujar Syaifuddin dalam konferensi persnya. Tidak hanya itu, penggabungan Jakarta dan wilayah penyangga lain menjadi daerah istimewa Jakarta Raya pun turut berkontribusi pada pendapatan dan belanja daerah atau APBD wilayah penyangga. Syaifuddin menilai sejauh ini masih ada gap antara APBD Jakarta dengan daerah lain. Gap terjadi lantaran izin investasi. Selama ini daerah sekitar tidak bisa optimal karena tidak sinkronisasi kebijakannya, regulasinya. Bagi pebisnis, investor itu yang dibutuhkan adalah kepastian dan juga kejelasan regulasi. Syaifuddin juga menilai keberadaan daerah istimewa Jakarta Raya akan mendorong realisasi atas proyeksi Bank Dunia dan juga International Monetary Fund atau IMF atau Dana Moneter Internasional bahwa Indonesia akan bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia di tahun 2045. Menurut dia, sulit terrealisasi prediksi tersebut apabila Jakarta dan daerah penyangga lain masih dikelola oleh masing-masing pemerintah daerahnya. Artinya kita perlu platform atau tatanan untuk kota untuk menjawab harapan dan optimisme itu. Karena Jakarta yang saat ini tidak mampu menjawab tantangan itu, sehingga perlu size-nya diperbesar. Karena selama ini koordinasi dan kebijakan itu tidak efektif untuk menjangkau daerah sekitarnya. Pertimbangan lain juga perlu adanya daerah istimewa Jakarta Raya adalah dimensi historis, lalu Jakarta juga memiliki infrastruktur maju, sekaligus sebagai pusat pendidikan dan juga kesehatan.
Sejumlah purnawirawan Jenderal TNI, politikus hingga aktivis menggugat Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai proses penyusunan dan juga pembentukan Undang-Undang IKN tidak berkesinambungan. Bagaimana Menteri Keuangan itu bicara mengubah-ubah mata anggaran di APBN atas dasar adanya pertanyaan satu anggota DPR dari Demokrat misalnya. Ketika ditanya jawabnya, oke nanti kami akan ubah. Itu akan menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan yang berkesinambungan. Itu yang pertama. Ujar Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN, Marwan Batubara, di Gedung MK Jakarta Pusat, Rabu 2 Februari. Poin kedua, menurut mereka, Undang-Undang IKN merupakan konspirasi jahat yang dilakukan pemerintah dengan DPR. Mereka menilai pemerintah dan juga DPR menyembunyikan hal-hal esensial dan juga strategis yang seharusnya menjadi konten undang-undang. Bagaimana bisa hal-hal yang sangat penting, esensial, strategis yang harusnya masuk dalam undang-undang itu tidak diatur dalam undang-undang ini, lalu nanti diatur oleh pemerintah sendirian. Padahal mestinya ini bukan saja oleh rakyat tapi DPR. Atau sebaliknya, bukan hanya DPR tapi rakyat juga berhak untuk ikut menentukan konten yang strategis dan penting itu. Nah, ini kita menganggap pemerintah dan DPR telah melakukan kejahatan yang sangat nyata, menyembunyikan hal esensial, penting, strategis untuk diatur dalam PP dan juga Perpres, tidak diatur dalam undang-undang. Apa gunanya kita punya DPR kalau hal itu dilakukan? Begitu sambungnya. Kemudian poin ketiga, mereka menilai jika pemerintah dan juga DPR tidak memperhatikan masalah efektivitas, terutama masalah sosiologi masyarakat, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Mereka menilai kepentingan publik diabaikan dalam Undang-Undang IKN itu. Kemudian sebetulnya kita tidak benar-benar butuh nih ya. Yang keempat, tidak benar-benar butuh yang namanya undang-undang ini, tidak mendesak. Apalagi kita sudah begitu banyak punya utang. Mungkin akhir tahun ini akan ada utang sampai 7.000 triliun. Bayar bunga utang APBN tahun ini lebih dari 4.000 triliun. Marwan juga mengatakan poin terakhir adalah dia menilai dalam pembuatan Undang-Undang IKN, dalam pembahasannya, masyarakat tidak terlalu banyak dilibatkan. Apalagi pembuatan Undang-Undang IKN ini hanya memakan waktu 42 hari. Tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas. Lalu nanti detailnya juga diatur dalam PP maupun Perpres, tidak diatur oleh DPR dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar. Jadi sangat banyak masalah sebetulnya. Sebagaimana diketahui, rancangan undang-undang tentang IKN resmi disahkan menjadi undang-undang pada Januari 2022. Pengesahan ini dilakukan dalam rentang waktu beberapa bulan saja. Tercatat dari 29 September 2021, saat penyerahan surat Presiden ke DPR hingga disahkan menjadi undang-undang pada 18 Januari 2022. Proses pengesahan undang-undang tak sampai 4 bulan, dan fraksi PKS bahkan menilai perumusan RUU ini terburu-buru. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Wandi Tutorong, menepis anggapan fraksi PKS itu. Menurutnya perumusan Undang-Undang IKN sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif. Ini yang harus diketahui oleh publik bahwa komunikasi dengan pemerintah, khususnya Bappenas dalam persiapan draft RUU, Perpres, bahkan rancangan master plan sudah berlangsung lama, sejak periode lalu. Begitu terang Wandi Tutorong, atau yang akrab disapa Binyo dalam keterangan tertulisnya. PKS juga membongkar alasannya menolak Undang-Undang IKN. Undang-undang tersebut dibahas ugal-ugalan, serampangan, dan asal-asalan. Presiden PKS Ahmad Syaihu menjelaskan mengapa partainya menolak keras RUU IKN di parlemen. Salah satu alasannya karena pembahasan RUU IKN ini dianggap ugal-ugalan hingga serampangan. Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU IKN. Menurut Syaihu, alasan penolakan tersebut ada dua hal. RUU IKN bermasalah baik secara formil atau prosedural maupun material atau substansial. PKS memandang bahwa RUU IKN ini dibahas secara tidak memadai, ugal-ugalan, serampangan, dan asal-asalan. Begitu kata Syaihu. Syaihu juga mengatakan kebijakan pemindahan IKN tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa seperti itu. Sebagai pemimpin bangsa, katanya, pemerintah seharusnya bertanya kepada rakyat, terlebih dahulu kepada rakyat yang dipimpinnya. Gelar diskusi dan serap aspirasi secara terbuka di kampus, ormas, komunitas masyarakat adat, organisasi bisnis, pelaku usaha, TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serikat buruh, birokrat, dan juga pekerja. Ia mengatakan tugas pemimpin sebelum mengambil keputusan adalah mendengar suara hati rakyat yang dipimpinnya. Menurutnya, sikap yang tidak bijak jika pemimpin memaksakan kehendak dan kelompoknya tanpa mempertimbangkan suara hati rakyat.
Memindahkan ibu kota bukan sekedar memindahkan bangunan saja. Ini bukan sekedar proyek properti, tapi ini adalah mega proyek sebuah bangsa. Memindahkan ibu kota harus dihitung seluruh variabel yang menyertainya. Lebih lanjut, Syaihu juga mempertanyakan apakah rencana pemindahan IKN ada dampak ekonomi dan anggaran negara yang ditimbulkan. Apakah APBN kita sanggup menopangnya? Di tengah himpitan hutang negara yang luar biasa besar. Di sana juga ada dampak sosial masyarakat, ada dampak terhadap kehidupan rumah tangga, ada dampak ekologis dan ekosistem satwa dan fauna, ada dampak terhadap nasib masyarakat adat setempat, ada dampak sosiohistorisnya, ada dampak pertahanan keamanan dan geopolitik, bahkan variabel yang harus dipertimbangkannya. Terlebih kita saat ini sedang memasuki gelombang ketiga COVID-19. Begitu tandasnya.